Kali ini saya akan menghantarkan pengenalan mengenai ruang. Apa itu ruang? Bagaimana skala ruang? Dan bagaimana ruang digunakan serta berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi di dalam ruang. Ruang di dalam Undang-Undang Penataan Ruang dijelaskan secara sederhana sebagai suatu wadah atau setting atau space yang mewadahi kegiatan manusia dan seluruh makhluk hidup. Ruang itu meliputi ruang daratan, ruang udara, ruang di dalam perairan, dan ruang bahkan di dalam perut bumi. Ini menarik bahwa Undang-Undang Penataan Ruang kita mengartikan ruang dalam 4 dimensi, baik dimensi darat yang selama ini kita pahami, ruang juga udara, karena semakin lama kita juga memerlukan ruang udara, bahkan juga ruang perairan termasuk laut, ya, dan bahkan ruang di dalam perut bumi. Jadi sekali lagi ada 4 dimensi ruang. Ruang sebagai wadah bisa dibagi menjadi 3 skala. Yang pertama adalah skala wilayah, satu hamparan yang luas. Kedua adalah skala kota, dan ketiga adalah skala kawasan. Pada skala wilayah, contoh yang sederhana adalah wilayah Yogyakarta yang sekaligus juga merupakan satu wilayah satuan administratif. Tapi yang lebih penting dalam pengertian ruang, wilayah Yogyakarta adalah satu satuan ruang geografis yang dibingkai oleh elemen-elemen alam yang sangat jelas. Apa itu elemen-elemen alam yang membingkai ruang wilayah Yogyakarta? Yang pertama adalah Gunung Merapi di sisi utara yang saya nggak kelihatan. Lalu berbagai sistem sungai atau das yang mengalir dari utara sampai ke selatan, ke laut selatan. Maka secara geografis, ruang wilayah Yogyakarta adalah satu hamparan wadah yang dipakai oleh umat manusia dan makhluk hidup yang dikerangkai oleh setting Gunung Merapi, sungai-sungai, daratan, pantai, pesisir, dan laut yang disebut sebagai pantai selatan. Baik, tadi saya sampaikan bahwa ruang wilayah, contohnya Yogyakarta adalah satu satuan ruang geografis, ya, atau juga satu sistem ekologis yang terdiri dari di utara gunung, lalu satu sistem aliran sungai das, ya, yang saya melewati ini adalah Sungai Jode. Lalu sampai ke selatan, laut selatan, baik meliputi pesisirnya, gumuk-gumuk pasirnya, serta laut selatan. Ya. Saat ini kita berada di atas tempat parkir lantai 3 di utara Hotel Garuda, dan kita menyaksikan hamparan atau satu bagian dari ruang wilayah, yaitu kota. Kota sendiri adalah pusat permukiman. Di dalam Undang-Undang Penataan Ruang dikatakan bahwa pusat-pusat permukiman salah satunya adalah kota. Pusat permukiman dibagi menjadi 3, yaitu pusat permukiman nasional, yang itu merupakan kota-kota berskala nasional seperti Jakarta, Semarang, Surabaya termasuk Jogja. Lalu pusat pemukiman regional, yaitu kota-kota atau pusat-pusat permukiman juga pada saat yang sama adalah kota yang melayani wilayah regionalnya. Misalnya Kulon Progo atau Watesnya, dalam hal ini Klaten, misalnya Magelang adalah bisa dikatakan pusat pemukiman regional. Lalu yang ketiga adalah pusat pemukiman lokal, yaitu kota-kota kecil, mungkin merupakan ibu kota kecamatan yang menjadi pusat pelayanan dari wilayah yang skala kecil. Tadi skala yang luas dari ruang adalah wilayah. Yang kedua adalah kota. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kota adalah pusat-pusat permukiman yang biasanya dicirikan dengan konsentrasi penduduk dan kegiatan pada satu hamparan ruang yang relatif lebih kecil, dan mempunyai kegiatan yang lebih pada kegiatan non-primer, sekunder maupun tersier, misalnya kegiatan-kegiatan produksi barang dan jasa. Itu adalah kota. Contohnya adalah kota Yogyakarta yang berada di dalam wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta adalah contoh ruang pada skala kota yang bahkan bisa dikatakan kota yang bersejarah,
historis karena telah dibangun oleh Pangeran Mangkubumi atau Sultan Habis I pada tahun 1755. 23. Tadi saya katakan bahwa kota adalah satu pusat permukiman di mana terkonsentrasi penduduk dan kegiatannya dalam ruang yang relatif sempit atau terbatas. Ruang itu disupport oleh konsentrasi dari infrastruktur yang memungkinkan pemusatan manusia dan kegiatannya melaksanakan berbagai kegiatan, tadi saya katakan khususnya kegiatan sekunder and tersier. Ciri-ciri lain dari satu kota tentunya adalah kepadatan penduduk yang relatif tinggi, tadi sudah saya sampaikan, dan juga kepadatan bangunan yang relatif tinggi. Sebagaimana bisa dilihat di latar ini, yaitu kota Yogyakarta. Kebetulan di pusat kota, itu menggambarkan dengan jelas bahwa salah satu ciri kota adalah kepadatan bangunan yang tinggi, bahkan bisa mencapai 70-80% dari ruang yang ada. Pada saat yang sama, di kota juga ruang di mana dukungan infrastrukturnya sangat intensif, termasuk sistem jaringan jalan, energi, komunikasi, dan sebagainya, yang semuanya memungkinkan konsentrasi penduduk itu efisien melaksanakan berbagai kegiatan dan kehidupannya. Saat ini kita berada di kawasan Malioboro. Penjelasan sederhana dari kawasan, satu hamparan ruang yang bisa dibatasi oleh elemen fisik tertentu, bisa jalan, bisa gedung, bisa bahkan elemen alam. Yang penting adalah kawasan itu mencerminkan dominasi fungsi atau fungsi-fungsi kegiatan yang relatif homogen. Tadi saya sampaikan kita berada dalam satu kawasan Malioboro. Maka kawasan Malioboro adalah satu bentuk contoh dari kawasan pusat kota yang dengan sendirinya kegiatan-kegiatan yang dominan di pusat kota itu adalah kegiatan-kegiatan bisa pariwisata, bisa rekreasi, seperti yang kita lihat bisa di Bali. Di samping saya adalah Pak Joko, satu polisi yang bertugas ya, selama pandemi ini, bahkan mengawasi penggunaan ruang di kawasan Malioboro. Pak Joko, menurut Pak Joko, persoalan-persoalan apa saja yang dihadapi ketika kita menggunakan ruang kawasan dalam era pandemi, terutama apakah warga itu mengikuti protokol kesehatan ya. Misalnya seperti saya tidak pakai masker tadi karena mau ngomong ya, tapi saya pakai saja karena ini menggambarkan kepatuhan kita ketika memasuki ruang Malioboro. Mungkin bisa dijelaskan Pak Joko? Ya betul. Jadi gini, kita selalu belajar di masa pandemi ini, kita harus belajar cara hidup sehat yang benar. Sebenarnya dari zaman dulu nenek moyang kita udah ngajarin yang benar Pak. Contohnya sebelum makan cuci tangan, setelah makan cuci tangan, terus jangan sampai ada debu kita pakai masker, dan dulu udah ada. Tapi karena pandemi ini kita sesuai protokol kesehatan yang tepat, yang benar, kita mau tidak mau berubah dari diri kita sendiri juga untuk gunanya kepada orang lain. Jadi saling kerjasama yang ada. Betul kalau kawasan Malioboro adalah kawasan publik yang terbuka. Ya, kalau dari kami kepolisian khususnya buat mengatur lalu lintas yang ada. Kalau kami dari Dikmas, Pendidikan dan Rekayasa Jalan, khusus di Satlantas, kami sudah mengajarkan kepada teman-teman pengguna jalan, kepada yang lainnya, agar bisa lebih disiplin. Tertib karena kenapa? Mereka tahu Pak. Saya yakin mereka tahu tuh merah itu apa, hijau itu apa, rambut itu apa. Tapi kadang-kadang ya gitulah manusia kadang-kadang. Tapi apa petok-petokan itu. Ini kan pandemi. Dulu bahkan orang di lockdown, tapi sekarang kan semangatnya kita berdamai dengan pandemi. Betul sekali. COVID, supaya kegiatan ekonomi juga berlangsung. Apakah pembukaan Malioboro dengan pengaturan itu juga cermin satu contoh betapa kita mulai hidup kembali dengan protokol kesehatan, tapi yang penting adalah supaya kegiatan ekonomi dan masyarakat dan sosialnya berjalan, tapi mengikuti protokol kesehatan. Memang begitu maksudnya? Iya, mungkin kayak kita nggak larinya saya nggak bisa ke atas itu Pak ya. Tapi intinya kalau kami betul emang kita harus dari era baru ini, ya. Kita berdampingan dengan pandemi, dengan virus ini. Tetapi kan tidak harus stuck Pak, kita harus tetap berjalan dengan catatan kita harus tetap disiplin dari protokol kesehatan. Mari kita sambut
the new normal dengan disiplin kesehatan protokol. Terima kasih Pak Joko. Sami-sami.